Selamat malam, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Syifa Hanifah. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, menggerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Hari kedua latihan perang besar-besaran Iran digelar di wilayah perbatasan barat Iran. Perwakilan pemimpin tertinggi Iran di Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan kesiapan pasukan dalam kondisi optimal. Perwakilan pemimpin tertinggi Iran di IRGC melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan Baneh di Provinsi Kurdistan yang berbatasan langsung dengan Irak. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau kesiapan tempur pasukan Garda Revolusi Iran di tengah hari kedua latihan perang skala besar. Pihak IRGC menyebut pasukan berada dalam kondisi siap siaga penuh dan menunjukkan tingkat kesiapan serta kekuatan yang optimal. Latihan militer besar-besaran ini melibatkan berbagai unit tempur untuk menguji respons cepat serta koordinasi pertahanan Iran. Setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran berakhir buntu, kedua negara ini kini mengirim sinyal siap perang. Garda Revolusi Iran menggelar latihan skala besar, sementara Amerika Serikat menggencarkan patroli di Timur Tengah dan Bandara Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran. Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab, akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel?
Iran pamer drone kamikaze Shahed berwarna pink dan biru di hadapan warganya. Dua drone berwarna eksentrik itu diarak keliling kota dan disambut meriah oleh warga Iran. Drone kamikaze Shahed berwarna pink dan biru diarak keliling kota. Kedua drone dengan warna eksentrik ini diperlihatkan saat rakyat membanjiri jalanan. Arak-arakan drone berwarna eksentrik ini mendapat sambutan meriah dari rakyat Iran. Mereka mendukung pemerintah dan militer Iran sambil bernyanyi dan mengibarkan bendera. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata, Iran diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Iran dilaporkan telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Isu terkait kehancuran militer Iran yang selama ini digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata bertolak belakang dengan temuan dari Badan Intelijen AS. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Iran secara diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Dilansir dari Middle East Eye, Iran dilaporkan telah memulihkan kembali akses ke sebagian besar situs rudal dan fasilitas bawah tanah. Dengan menggunakan citra satelit dan alat pengawasan lainnya, Badan Intelijen AS mengungkapkan bahwa Iran telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal atau 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya di sepanjang Selat Hormuz. Iran dilaporkan dapat menggunakan peluncur bergerak di beberapa lokasi untuk memindahkan rudal ke lokasi lain dan meluncurkan rudal langsung dari landasan peluncuran di fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki 70% persediaan rudal dari sebelum perang. Diketahui ketegangan di Timur Tengah masih memanas setelah hampir 11 pekan berlangsung. Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer. Operasi militer tersebut dipersiapkan untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Pemirsa, breaking news akan segera hadir, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan breaking news. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Selain itu, serangan udara juga menargetkan mobil ambulans. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi usai serangan udara dijatuhkan di permukiman warga. Eskalasi perang antara Israel Hizbullah makin mencekam di wilayah Lebanon Selatan hingga menyebabkan ribuan orang tewas akibat perang.
Selain itu, serangan udara Zionis Israel juga menargetkan sejumlah mobil ambulan milik tim medis Lebanon Selatan. Akibat serangan udara Zionis Israel, mobil ambulan rusak berat dan terbakar. Pemirsa, Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tyre. Dampak serangan Israel juga menghancurkan permukiman warga di Arab Salim, Lebanon Selatan. Zionis Israel melancarkan serangan udara dan menghancurkan wilayah distrik Tyre. Pada serangan ini mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan warga. Dilaporkan pada serangan ini mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Sementara itu, dampak serangan udara Israel juga terlihat di Arab Salim, Lebanon Selatan. Sejumlah rumah warga porak-poranda akibat serangan Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan oleh Zionis Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Israel melancarkan serangkaian serangan udara terhadap kota-kota di distrik Nabatih di Lebanon Selatan. Belum ada laporan terkait adanya korban akibat serangan tersebut. Rekaman menunjukkan kepulan asap yang membumbung di atas kota Deir ez-Zahrani dan Jarjoa di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Menurut media Lebanon, pesawat tempur musuh melakukan serangkaian serangan udara pada siang hari menghancurkan sebuah bangunan di daerah Jarjoa Loizieh. Serangan juga menghantam kota-kota Zoter al-Sarkiyah, Arab Salim, Kafr Ruman, Yahmur al-Shafiq, dan Arnon. Serangan terjadi setelah Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang diperpanjang Amerika Serikat selama 3 pekan sejak 23 April lalu. Israel telah menetapkan apa yang dikenal sebagai garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya, mengulangi taktik yang sebelumnya digunakan di Gaza. Israel telah mendesak penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan tidak kembali ke rumah mereka dengan menyatakan mereka terus mempertahankan kehadiran untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai aktivitas teroris. Tel Aviv telah mengindikasikan rencana mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Serangan Israel juga targetkan kendaraan yang melintas di Lebanon. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Dalam rekaman video amatir warga, sejumlah mobil terbakar dan menjadi perhatian warga yang melintas. Media setempat melaporkan, sejak Rabu pagi terjadi 3 serangan yang menargetkan kendaraan sipil. Serangan terjadi di distrik Shauf, 2 diantaranya di Jalan Raya Pesisir di Jiyeh. Sementara serangan lainnya menargetkan kendaraan di kota Saadiyat. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Penggunaan drone kini jadi andalan Hizbullah untuk menghabisi tentara Israel. Hizbullah mengklaim setidaknya ada 17 penyerangan kendaraan militer Israel yang berhasil dilakukan pejuang Hizbullah dalam 24 jam. Drone Hizbullah menargetkan iring-iringan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Drone kemudian menghantam sebuah bulldozer yang sedang diangkut dengan truk. Penggunaan drone kini menjadi andalan Hizbullah untuk menghabisi tentara Israel. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi drone milik Hizbullah yang memiliki daya ledak tinggi. Hizbullah juga merilis rekaman tambahan yang menunjukkan penargetan sebuah Jeep Hummer Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah mengklaim setidaknya ada 17 penyerangan kendaraan militer Israel yang berhasil dalam waktu 24 jam terakhir.